Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya Kak Mason, Kak Yusa, Kak Mary, Maria, Leo, Daud, Kak Dewi, Kak Henry? Semoga semuanya baik dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada sore hari ini. Mari kita mengangkat lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Semuanya akan kembali baik-baik saja dalam pertolongan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami
kasih yang membuka ibadah kami ini. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih kepada Kak Desi yang telah membuka ibadah kita pada sore hari ini. Mari saya mengajak kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Haleluya Ku Memuji Tuhan. Haleluya
sesuai dengan yang Tuhan mau lewat kebenaran firman ini. Bapa, ajar kami Tuhan tetap setia, dan Tuhan Yesus lewat firman ini membawa kami ke arah yang lebih baik Tuhan. Lewat firman ini kami belajar untuk mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan apa mau Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ya. Shalom buat teman-teman yang di Unsur, SMA 3, Bang Botlas di Korea Selatan. Kita belum sama dia ya, Bang Botlas di Korea Selatan, dan Oli, teman-teman kita sekalian. Saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya arti kehidupan atau hidup yang berarti. Karena ada orang percaya yang udah percaya tapi dia nggak paham hidupnya, nggak paham apa arti dari kehidupan, arti dari ketika dia mengenal Tuhan, arti dari ketika dia sudah dijadikan anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar supaya kehidupan kita lihat kehidupan kita ini berarti. Jadi tidak hidup begitu saja, tapi hidup punya arti, punya pengertian, punya ada harapan di dalamnya, seperti itu. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam Yakobus. Ya, Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sudah ketemu, katakan amin. 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 Sudah ya? Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang sesama tempat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebabnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika sesuatu tahu bagaimananya harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya hidup itu berarti. Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Ya, hari ini kita akan belajar 3 alasan hidup itu harus berarti. Alasan yang pertama karena kita tidak mengerti yang namanya hari esok. Siapa yang paham hari esok? Nggak ada tuh? Nggak ada yang bisa tahu hari esok. Kita nggak tahu, tiba-tiba besoknya terjadi seperti ini. Nggak ada yang paham hari esok. Nah, maka dengan demikian hari ini kita belajar supaya kita bisa kehidupan itu berarti. Itu. Alasan yang pertama adalah karena kita nggak tahu hari esok. Coba di ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu hari esok. Itu alasan yang pertama, supaya hidup kita itu berarti. Alasan yang kedua adalah hidup itu sangat singkat. Tipologi yang dipakai adalah uang. Iya enggak? Coba kita baca di ayat 14 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap.
Jadi alasan yang kedua adalah karena hidup itu sangat singkat. Tipologi yang dipakai adalah uap. Ya teman-teman, kalau masa panas, kita lihat kan ada uapnya, tapi itu hanya sebentar, lalu lenyap. Nah kalau orang-orang yang sudah berumur seperti Bapak Gembala kita, umur 50-an, menasihati kita, hidup itu singkat. Kita nggak akan pernah bisa bilang bahwa itu benar. Pastinya kita akan mengatakan begini, tidak mungkin. Karena seorang muda mungkin menasihati seperti itu tuh belum bisa dia paham, belum bisa dia ngerti. Tapi ketika kaget-kaget, dia sudah umur sekian. Nah seperti saya kan udah umur 26. Padahal kayak macam baru kemarin. Ya kan? Ternyata ketika dipelajari, oh iya hidup itu singkat. Seperti uap yang hanya sebentar saja lalu lenyap. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah arti kehidupan hidup itu singkat. Alasan yang kedua supaya apa? Teman-teman kita semua ini belajar untuk mengerti yang namanya kehendak Allah. Lihat ya di ayat 15. 15 dikatakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki hidup, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi apa? Di situ dikatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan, kehendak Tuhannya itu. Jika Tuhan menghendaki apa? Hidup. Saya akan berbuat ini dan itu. Jadi alasan supaya saudara hidup berarti itu ada 3. Kita tidak mengerti hari esok. Hidup itu singkat, tapi yang terakhir, hidup kita harus berarti karena yang terakhir adalah kita mengerti yang namanya kehendak Tuhan. Supaya kehidupan kita itu berarti. Nah dari ketiga hal ini saya akan membagi yang menjadi pelajaran berharga bagi kita. Supaya setiap kita atau setiap orang percaya atau setiap anak muda mempunyai hidup yang berarti. Karena teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa lihat bahwa kehidupan mereka tanpa arti. Atau pernah teman-teman menemukan orang yang hidupnya nggak berarti, atau teman-teman pernah menemukan nggak seseorang yang merasa hidupnya berarti? Pernah teman-teman menemukan? Dia menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan kehidupannya. Hidup saya nggak berarti banget. Ada kan? Nah hari ini akan kita belajari supaya kehidupan kita, kehidupan generasi muda, kehidupan GPB, teman-teman pemuda GPB Matra Jani itu punya kehidupan yang berarti. Ada 3 alasan besar tadi. Lalu saya akan membagi 3 alasan ini menjadi 2 untuk kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, teman-teman yang terkasih, yang pertama, bahwa kehidupan yang berarti atau kehidupan yang akan menjadi berarti yaitu yang pertama adalah saudara harus buat yang namanya rencana untuk hari esok. Jadi alasan yang pertama adalah buatlah rencana untuk hari esok. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu yang namanya hari esok. Kenapa demikian? Karena hidup itu singkat, simple, seperti uap. Iya dah. Dengan demikian apa? Kita harus buat yang namanya rencana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang muda yang tidak punya rencana untuk hari esok, itu ibarat kalau kita artikan itu seperti motor yang nggak ada bensinnya, nggak akan bunyi, nggak akan jalan. Kenapa? Karena hidupnya akan sembrono, akan berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Jadi sebagai generasi muda,
Buatlah rencana dari sekarang. Kok aku nggak tahu buat rencana seperti apa? Ya, Anda tahu sendiri kelemahan saudara. Kita tahu kelemahan kita. Contoh ya, nggak dapat nilai baik, ini contoh. Nggak dapat nilai baik. Pengennya itu nilai 10, tapi kita nggak dapat nilai 10. Rencananya adalah apa? Kita belajar. Akal buat rencana. Mulai minggu besok saya akan belajar. Minimal 1 hari saya belajar 2 kali atau berapa kali. Dengan demikian saudara, hidup kita akan berarti. Kenapa? Karena kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu kehendak Tuhan. Kita belum tahu inikah kehendak Tuhan ini. Inikah yang Tuhan mau. Tapi buatlah sebuah perencanaan. Direncanakan dulu. Karena memang dengan demikian usaha kita yang namanya usaha dibuat perencanaan itu, di situ Tuhan akan ikut campur. Bukan berarti Tuhan gak bisa untuk menolong kita, bukan. Tapi Tuhan mendewasakan kita dengan sebuah perencanaan. Wah, anak saya ini sudah dewasa. Ini rencananya. Ini maunya dia seperti ini. Ya udah, saya berkata. Jadi hidup berarti, hidup penuh arti adalah buatlah sebuah rencana. Itu yang pertama teman-teman. Karena kita nggak tahu yang namanya hari esok. Seharusnya kita buat yang namanya perencanaan. Ingat tadi ya, 3 hal tadi itu saya membagi menjadi 2. 3 hal besar tadi saya membagi menjadi 2 hal yang penting untuk kita pelajari, yaitu buatlah sebuah rencana. Kenapa? Kenapa kita buat sebuah rencana? Karena apa? Kita nggak tahu hari esok. Kenapa kita buat sebuah rencana? Karena hidup itu seperti uang. Kenapa kita buat rencana? Supaya kita bisa tahu yang itu kehendak Tuhan atau bukan. Tapi bukan rencana yang asal-asal. Bukan rencana merencanakan sesuatu tapi itu dosa di dalamnya. Oh, nggak boleh. Rencana yang baik. Buatlah sebuah rencana hari ini untuk hari esok. Begitu ya. Maka hidup kita akan berarti. Arti kehidupan itu adalah buatlah sebuah rencana. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita supaya berarti, dari ketiga hal besar tadi saya membagi menjadi 2. Yang kedua adalah harus ada yang namanya keterlibatan Tuhan. Ya, harus ada keterlibatan Tuhan. Di ayat 15 dikatakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Lihat ya. Dari ketiga besar tadi, yaitu apa? Tidak mengerti hari esok, hidup itu singkat, mengerti kehendak Tuhan. Saya membagi menjadi pertama tadi, buatlah sebuah perencanaan. Tapi yang kedua, libatkan Tuhan. Harus ada keterlibatan Tuhan dalam rencana kita. Teks yang baru saja kita baca dikatakan begini. Jika Tuhan mengendakinya, aku akan hidup untuk berbuat ini dan itu. Pertanyaan ini simpel banget. Apakah Tuhan nggak mengendaki setiap kita untuk berbuat ini dan itu? Saya rasa Tuhan mengendaki kalau itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi berbicara bukan soal itu. Berbicara bukan soal kehendak Tuhan, tapi apakah dalam hal itu kita libatkan Tuhan atau tidak. Saya mau jadi orang baik nih contoh. Saya mau jadi orang baik. Kehendak Tuhan atas hidup saya adalah menjadi orang baik.
Kehendak Tuhan atas hidup saya adalah apa? Saya bernilai. Tapi saya yang melibatkan Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan. Jadi hidup kita berarti, hidup kita penuh arti melibatkan Tuhan. Bukan saja buat perencanaan, lalu kita tidak melibatkan Tuhan. Oh enggak. Buatlah sebuah perencanaan hari ini, tapi libatkan Tuhan. Kalau kita baca teks ini dikatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup untuk berbuat ini dan itu. Pokok permasalahan di sini kalau kita baca sebenarnya bukan berbuat ini dan itu, bukan kehendak Tuhan, bukan. Ya kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak atas kita, gitu ya. Tapi apakah kita libatkan Tuhan atau tidak? Maka saudara, hidup kita akan berarti. Kita baca ayat 16 ya. Kita baca ayat 16. Tetapi sekarang kamu bermegah diri dalam congkangmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah sama. Lihat ya, generasi muda, kita lihat, mungkin kita lihat orang-orang yang enggak beribadah, atau mungkin teman saudara-saudara kita. Gak ada perencanaan, gak ada libatkan Tuhan, tapi hidupnya merasa dia itu lebih penting dari orang lain. Kaget-kaget jatuh, kaget-kaget rusak. Ya nih. Tetapi sekarang kamu bermegah di dalam congkangmu, semua kemegahan yang demikian adalah salah. Gak ada artinya. Hal yang penting yang harus kita pelajari di sini adalah rencana. Jangan sombong, jangan merasa berarti, jangan merasa saya bisa dan ini itu. Tanpa perencanaan itu nggak ada artinya. Tanpa libatkan Tuhan itu nggak ada artinya. Semua itu kesalahan. Semua itu sebenarnya kita hanya hidup, kita hanya congkang sombong dalam kebodohan seperti itu. Hasil akhir yang menentukan, teman-teman. Generasi muda, hasil akhir yang menentukan kita. Siapa kita? Di saat kita nggak buat perencanaan, nggak libatkan Tuhan, nanti hasil akhir yang akan menentukan. Oh, dia itu dulu sombongnya kenapa? Sekarang lihat seperti itu dia. Ayat 16 itu kita kalau bandingkan ada kontradiksi dengan ayat 14 itu. Ayat 14 itu karena apa? Hidupmu berarti. Coba ya saya baca ayat 14 dan ayat 16 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, ayat 16. Tetapi jika sekarang, ya kan, ada kontradiksi. 14 dan 16 itu ada kontradiksi. Tetapi sekarang kamu bermegah di dalam kencongkanganmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Pertanyaan, apa arti hidupmu? Gitu ya. Ada kontradiksi. Kita baca ayat 17. Jadi jika seorang tahu bahwa bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Artinya begini. Kita udah tahu loh, kita udah tahu bahwa kita nggak mengerti hari esok. Kita udah tahu bahwa hidup itu singkat. Kita udah tahu bahwa kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Dari hal ketiga itu kita harus buat perencanaan. Dari ketiga hal itu kita libatkan Tuhan. Kita udah tahu nih. Tapi
kita tidak melakukan, kita berdosa. Mungkin kalau kita menggali teks ini bicara akibat dari keteledoran kita, akibat dari kita nggak buat perencanaan, akibat dari kita nggak melibatkan Tuhan. Pada gilirannya itu berdosa, pada waktunya itu berdosa. Jadi bukan bicara kita nggak melakukan, kita berdosa, bukan, tapi dalam perencanaan itu. Saya tidak buat perencanaan baik sehingga apa? Ketika saya lewat saya jatuh. Ke sini dan ke situ saya nggak direncanakan dengan baik. Akhirnya saya jatuh. Saya nggak libatkan Tuhan. Jadi sebagai seorang muda, sebagai generasi muda, teman-teman yang terkasih, harapannya, keinginan Tuhan bagi kita adalah jadikan hidupmu berarti. Hidupmu harus berarti. Hidup tidak asal-asal. Hidup harus punya perencanaan. Hidup harus melibatkan Tuhan. Karena pengetahuan manusia, pengetahuan kita sempit. Pengetahuan kita kita nggak bisa mengerti hari esok. Kita nggak paham arti hidup ini, nggak paham. Tapi jadikan hidup kita itu berarti. Kenapa? Karena kehidupan kita akan berarti karena apa? Kita punya perencanaan yang baik. Kehidupan kita akan berarti karena kita libatkan. Harapan saya buat kita semua, baik teman-teman yang di UNSUD, SMA 3, di Prokerto, Kaliori, harapannya adalah hidupmu berarti. Jadikan hidupmu berarti. Dengan cara buat perencanaan. Dengan cara libatkan Tuhan. Maka kehidupan kita tidak sia-sia, kehidupan kita tidak asal-asal. Tapi kehidupan kita akan berarti. Yakobus menasihati ini sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala, Yakobus melihat kehidupan yang tidak berarti. Kehidupan yang tidak melibatkan Tuhan adalah kehidupan yang tidak berarti. Nah teman-teman, kalau belajar kehidupan yang melibatkan Tuhan itu banyak. Pergi kuliah atau keluar, ada nggak kita berdoa, ada nggak kita, Tuhan terima kasih aku mau pergi, itu keterlibatan Tuhan, libatkan Tuhan, saya mau pergi ke sini, butuh tuntunan Tuhan, butuh banyak tanya. Atau asal-asal, pergi, kesana kemari, tanpa kita libatkan Tuhan. Maka perlu teman-teman belajar itu, pelajari baik-baik bahwa keterlibatan Tuhan sangat penting. Maka hidupmu berarti. Kehidupan dah hasad, tapi berarti. Itulah sebabnya Yakobus menasihati kepada kita semua. Baik pertama, penerima pertama awal jemaat Tuhan di Yerusalem, tapi ke kita juga. Yakobus gembala Yerusalem kan? Ya? Iya. Mas Badil. Ya. Penerima awal dan kita. Bahwa hidup yang berarti itu seperti ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Harapan mulai sekarang hidup kita berarti, ya. Berarti. Karena itulah kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup firman Tuhan ini dalam doa sekaligus kita berdoa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang mengajari kami untuk hidup kami berarti, penuh makna, tidak asal-asalan. Ya Tuhan, tolong setiap kami. Sebab kami menyadari bahwa kami tidak tahu hari esok. Kami menyadari bahwa hidup kami itu seperti uap. Kami juga menyadari bahwa kami tidak mengerti kehendak Tuhan.
entah ini atau itu kehendak Tuhan. Kami manusia terbatas untuk menilai kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini, dengan cara kami membuat sebuah perencanaan untuk hari esok, supaya hari esok kami akan lebih baik, hari esok kami akan penuh dengan makna, hari esok kami akan berarti Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong setiap kami supaya kami melibatkan Tuhan dalam semua kehidupan kami, dalam perjalanan kami, dalam masa depan kami, dalam studi kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, ajarlah kami supaya kami melibatkan Tuhan sepenuhnya. Dengan demikian hidup kami akan berarti di hadapan Tuhan. Tanami kebenaran firman ini bagi setiap kami, bagi teman-teman kami yang ada di Unsur, SMA 3, sekitar Prokerto ini Tuhan Yesus, supaya kami melakukan kebenaran ini dan kami hidup di dalamnya. Berdoa Tuhan buat ibadah kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati tim ibadah, baik Tuhan Yesus Rina CS yang memimpin puji-pujian, diberkati Tuhan. Dan kami sekalian Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Bapa di sorga, kami akan menutupi persekutuan kami, yaitu ibadah pemuda-pemudi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menutup ibadah generasi muda. Dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.